Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita spesial bahas requestan dari Bang Wibu Abadi, minta dibahas untuk narasi gaming. Yang kedua kita akan bahas untuk Elis ya teman-teman. Kita akan mulai dulu melihat bagaimana sih kondisi dari market gaming saat ini. Teman-teman, ini aku pakai koin Gecko ya untuk melakukan track atau melacak beberapa koin-koin yang berhubungan sama gaming. Masuk ke coingecko.com, masuk ke kategori, kemudian scroll ke bawah, cari gaming, teman-teman. Di sini ada gaming nomor 16 dan juga GameFi. Teman-teman silakan diklik aja. Teman-teman akan melihat kumpulan koin-koin dengan narasi gaming di sini. Ada Immutable X, Sandbox, Axie Infinity, Gala, Beam, Illuvium, ApeCoin, Ronin, Floki, Step N, dan lain sebagainya. Tentu saja tidak semua token ini punya gaming, tapi minimal dia ada kerjasama ataupun ada kolaborasi sama perusahaan gaming, biasanya sudah langsung dimasukkan ke ke kategori gaming, teman-teman. Ada beberapa koin game yang teman-teman boleh pantau. Menurut saya yang menarik tentunya masih didominasi oleh big cap seperti ya Sandbox, kemudian Axie Infinity, Gala, terus mungkin kalau ada penambahan ada ENJ atau Engine, teman-teman boleh pantau juga. Nakamoto Games ini juga sometimes volatile banget ya, meskipun ya sekarang lagi turun, tapi teman-teman boleh pantau token Naka juga. Kemudian Yield Guild Games kemarin juga ada narasi yang positif, teman-teman boleh pantau. YGG itu beberapa platform game yang mungkin cukup menarik. Neighbor Alice juga boleh, teman-teman, karena udah turun cukup dalam juga ya. Sekarang mari kita lihat nih, ada news apa sebenarnya kenapa narasi gaming ini bisa dibilang cukup menarik. Teman-teman, di akhir tahun itu biasanya ada fase di mana perusahaan-perusahaan gaming akan meluncurkan permainan baru mereka. Kalau teman-teman suka main PS, pasti teman-teman tahu ya, biasanya akhir tahun itu akan rilis game, tujuannya untuk dipakai di tahun depan. Biasanya akan udah rilis, ada yang beta, ada yang memang sudah langsung mengumumkan fase rilis gamenya, itu di Desember biasanya. Sebutlah ya PES, Pro Evolution Soccer, GTA, Need for Speed, dan lain sebagainya, itu biasanya rilis di akhir tahun. Selain itu, akhir tahun juga biasanya ada event seperti Natal, Christmas ya, teman-teman, akhir tahun. Biasanya juga akan ada banyak sekali promo-promo, sehingga banyak orang yang biasanya akan tertarik untuk masuk ke dunia game fase-fase itu. Nah, semakin ke sini, sektor gaming dan juga finance itu semakin berusaha untuk disatukan. Terbukti dengan beberapa platform yang kalau teman-teman kemarin tahu, GTA 6 itu dikabarkan rumornya itu bakalan menggunakan Bitcoin dalam permainannya. Jadi udah mulai nih sektor GameFi, pergabungan antara gaming sama finance sama keuangan itu akan disatukan sehingga teman-teman bisa main game, teman-teman bisa beli atribut-atribut di dalam permainannya, beli skin, beli apa dan sebagainya ya. Teman-teman itu bisa pakai uang kripto. Sehingga nanti ketika teman-teman misalkan udah selesai main game nih, wah udah nggak mau main game ini lagi deh, kita mau tarik uang kita punya sekian, misalkan nama tokennya Bitcoin di permainan itu. Kita bisa tarik Bitcoin kita kembali ke dalam bentuk cash, sehingga kita bisa pakai lagi, putar lagi, pakai main game yang lain. Kalau game-game yang sekarang kan, ya sebutlah game-game terkenal kayak Mobile Legend, teman-teman beli diamond, diamond kalian cuma berguna di game itu, kan nggak seru ya. Semoga sih kedepannya perusahaan-perusahaan developer game ini mau nih untuk mengadopsi teknologi blockchain, mau menggunakan kripto, karena itu juga akan meningkatkan mereka punya engagement dalam permainan. Lebih seru aja teman-teman ketika teman-teman main game, kumpulin banyak koin-koin di dalam permainannya, ataukah gems atau diamonds atau apapun lah istilahnya, kemudian teman-teman bisa tarik sebagai keuntungan kalian di dunia nyata. Itu kan kemarin sempat booming waktu game Axie Infinity, ya kan, orang-orang main game Axie Infinity beli SLP buat breeding, kemudian mereka dapatin memperoleh SLP, dan ya akhirnya kepakai juga sih, cuman secara token harga dari token-token gaming itu nyungsep, teman-teman. Itu sorry to say sih, hal yang negatif lah teman-teman. Tapi apapun itu, narasi gaming di kuartal 2024, kuartal pertama 2024 itu bakalan rame.
Dari beberapa news cryptocurrency yang gaming, online gaming ya, tren untuk 2024. Kalau kita berkaca pada masa lalu, memang sudah ada beberapa platform game yang sudah sempat mendahului seperti Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, CryptoKitties, Spiderland, dan lain sebagainya. Ini memang ditunjang oleh beberapa regulasi yang cenderung masih longgar, teman-teman, terutama soal gaming sama sama GameFi ya. GameFi, gaming, dan juga blockchain itu masih longgar, sehingga ya bebas-bebas aja developer game mau bikin game. Tapi kedepannya kan kita nggak tahu nih, apakah regulasi akan melihat, wah ini potensi cuan nih, pajakin lah, dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Tapi overall sekarang ini benar-benar masih liar, masih sangat-sangat bebas, sehingga inovasi-inovasi perusahaan gaming menurut saya lagi bagus-bagusnya untuk kondisi sekarang, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita lihat dari berita-beritanya, Arena Fate, game MOBA ya, 5 versus 5 akan menggabungkan mitologi e-sport sama blockchain. Ini tentunya narasi yang positif. Baru-baru aja game-game seperti ini bakalan masuk ke dunia, ya, dunia blockchain, teman-teman. Semoga adopsinya bakalan lebih besar lagi. Dari berita yang lain, ini memang sudah ada beberapa perusahaan gaming ya yang sudah pakai teknologi blockchain seperti The Sandbox, kemudian juga ada My Crypto Heroes, Gods Unchained, lalu ada Decentraland, ada Bitcoin Bond, teman-teman. Ya, ini GTA 6 pakai Bitcoin, narasi positif. Kemudian, bisakah Sony dan juga Microsoft membawa Bitcoin ke dalam, membawa blockchain ke dalam game konsol mereka? Nah, baru-baru ini Sony melakukan inovasi, tapi dia masih slowing, teman-teman. Sony belum terlalu terang-terangan mengadopsi PlayStation ya dengan menggunakan teknologi blockchain. Mungkin kedepannya bahkan ada, mungkin itu PS7, PS8, baru mereka akan exploring tokenisasi game-game yang bisa, teman-teman, menggunakan teknologi blockchain. Selain itu juga ada bocoran nih, katanya Microsoft itu planning untuk membuat crypto wallet untuk Xbox. Ini juga menjadi narasi yang positif untuk gaming ke depannya. Jadi boleh banget teman-teman untuk check out atau cek lagi koin-koin dengan narasi gaming. Kemudian salah satu developer dari Korea Selatan, developer gaming Korea Selatan juga dikabarkan itu pengen bikin crypto games di jaringannya Sui. Nah, ini juga bagus nih teman-teman untuk adopsi perkembangan kedepannya narasi-narasi gaming. Buat yang mau tahu bisa langsung cek di coingecko.com/id/kategori/gaming. Di situ ada beberapa koin-koin dengan narasi gaming yang menarik, Sandbox, Axie Infinity, Gala, BIM, Illuvium, kemudian ApeCoin, terus Nakamoto ya, YGG juga boleh teman-teman pantau. Elis juga koin yang kita akan bahas sekarang, teman-teman. Elis hari ini diperdagangkan di kisaran Rp18.200, marketnya turun sekitar 2%. Elis ini adalah sebuah permainan My Neighbor Elis di mana teman-teman di sini bermain karakter, teman-teman. Mirip seperti The Sims ya. Benar ya, The Sims. Teman-teman. Nah, itulah. Teman-teman punya avatar, teman-teman bisa mainkan di sini, bertani, punya tetangga dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah terus update nih sampai sekarang masih tetap survive untuk permainan gamenya. Di Twitter mereka juga cukup aktif, teman-teman. Ada berbagai macam update di permainannya yang tentunya penting untuk ekosistem Elis ke depannya. Itu sih dari beberapa narasi dari Elis. Kemudian ya kalau kita perhatikan dari token yang beredar, Elis itu punya maksimum supply sebanyak 100 juta Elis. Sementara yang beredar itu ada di 67 juta saja. Volume perdagangan Elis pun belakangan sempat mengalami penurunan. Dengan pasar yang sudah sangat besar, ada di Binance, KuCoin, Coinbase, Elis bisa dibilang likuidasinya nggak ada masalah. Ya, sebagai sebuah koin yang memang udah cukup lama, teman-teman, Elis ini so far masih tetap survive. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chartnya, dulu di masa-masa jayanya Elis itu berada di peringkat atau di harga sekitar Rp27.000. Tapi sekarang cuma di 18.000 aja. Udah jauh turun, teman-teman. Karena memang seperti yang saya bilang di video-video pembahasan gaming ya, game itu punya masa-masanya. Game itu nggak bisa survive dengan jangka waktu yang panjang banget, teman-teman. Ya mungkin 5 tahun, 7 tahun bagus, teman-teman. Game-game legend ya, itu bisa
bisa bertahan cukup panjang, tapi dia nggak akan abadi juga, teman-teman. Jadi mereka harus tetap inovasi, harus meluncurkan game baru supaya bisa tetap survive. Makanya kalau teman-teman masuk ke narasi-narasi gaming, pastikan teman-teman hanya trading. 1-2 tahun cukup lah. Jangan berlama-lama karena takutnya harganya makin lama makin nyungsep. Oke, Elis, gimana secara pergerakan, secara tren? Kalau kita perhatikan, sementara ini Elis sudah mulai pullback, sudah mulai apa namanya kembali mengalami kenaikan, teman-teman. Kalau kita perhatikan sejak bulan Desember 2021 memang Elis ini terus turun ya, ekstrim banget turunnya dan sekarang pelan-pelan udah mulai coba buat recover. Sementara kalau aku perhatikan dalam trennya, Elis sudah mulai menunjukkan tren pembalikan arah. Di sini dia membentuk pola falling wedge pattern dan overall sudah breakout. Area resistance terdekat ada di kisaran 1,3 dolar. Ya, kisaran level mungkin 18 ribuan. Ya, kita lihat Elis sudah sempat ke reject ya di level 1,3 dan sekarang harganya hanya di kisaran 1,1. Area target terdekat ada di kisaran level support 1 dolar. Dengan volume perdagangan yang bagus, smart money yang cukup bagus, saya rasa narasi gaming juga masih akan cukup ramai nanti. Jadi buat teman-teman yang udah ada beli, yang masih sangkut di Elis, kalian bisa di CA untuk keluar lebih cepat, teman-teman. Karena kalau mengandalkan Elis pengen balik ke all time high, saya rasa itu mungkin membutuhkan waktu dan juga ketidakpastian, teman-teman. Jadi menurut saya untuk posisi sekarang buat Elis ya semoga bisa recover, teman-teman, karena narasi gaming tadi. Untuk area level support tadi ya di kisaran 1 dolar, sementara resistance yang paling dekat itu ada di kisaran 1,3. Resistance strongnya ada di kisaran 3,3 dolar. Ya itu teman-teman target terdekatnya, tentunya kita hopefully Elis bisa sideways ya, nggak sampai turun di bawah 1 dolar dan kemudian kembali melanjutkan kenaikan sampai kisaran 3 dolar. Kalau dia berhasil tembus 3 dolar, maka ya siap-siap aja Elis masih bisa meluncur kembali ke kisaran level 10 dolar lagi, teman-teman. Secara volume udah mulai naik, secara smart money juga masih cenderung oke buat Elis. Di time frame 4 jam, smart money-nya makin lama makin turun ya. Di sini kelihatan smart money makin turun dengan pergerakan yang masih cenderung volatile. Elis ini market cap-nya nggak terlalu gede, 1,2 triliun, berada di level 300-an. Itu teman-teman paling buat Elis, hati-hati sama volatilitas aja, jangan terlalu FOMO. Kalau mau masuk tunggu di level-level yang cukup rendah dan juga ideal untuk teman-teman masuk. Jadi paling gitu aja buat pembahasan narasi gaming kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kekurangan buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru tentang dunia kripto. Oh iya, jangan lupa kita ada segmen analisa pagi, segmen dimana kita mengulas Bitcoin dan juga crypto market, teman-teman. Boleh teman-teman cek di channel YouTube ini, biar teman-teman nggak bingung nih kemana arah dari pergerakan market saat ini. Jadi caranya teman-teman masuk ke YouTube, di sini teman-teman tinggal di sini di pencarian teman-teman tinggal ketik aja analisa pagi Andre Greystone, teman-teman langsung klik dan teman-teman bisa lihat video analisa pagi kita yang sudah paling update. Di situ kita bahas banyak soal makroekonomi sama Bitcoin. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.